Jadi kita makan apa ini? Coba dijelaskan dulu. Tunda-tunda dulu Rom. Nah, pegangin Pak Dek. Apa yang dimakan dulu ini? Jadi ini pilihan alternatif untuk anak kos di Makassar. Gimana lagi nih Jadi, vlognya? Caranya itu kita masak sendiri. Jadi lebih murah karena nasinya beli sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Kemudian Terus lauknya bukan ini ya. Apa dulu ini? Ikan. ini namanya ikan apa ini? Ikan masak. Ikan masak. Palu mara ini namanya orang Makassar. Oh, palu mara. Oke. Kalau bilang orang Bugis, nasu balebolu, nasu cempa. Balai bolu. Nah, kalau di tempat kita beli lauk, guys, itu murah. Karena berapa? Ini harganya satu, ini 5.000, 6.000. Jadi kalau yang perkedel jagung seperti ini harganya 1.000 tambah sambal. Bismillah. Oke, selamat makan. Bagaimana? Rasanya jadi Apa? Kan saya semester akhir. Nah, kita sudah sarjana. Menurut tak bagaimana ini? Apa yang harus dipersiapkan untuk hidup di dunia nyata setelah menempuh kuliah? Persiapan itu harus mulai bertanya dengan diri sendiri. Bertanya apa ya? Pertanyaan dasarnya adalah saya mau kemana setelah ini? Entah mau kuliah lagi, mau langsung kerja, boleh tergantung kita harus ada tujuan setelah ini. Mau nikah? Ternyata yang saya pikir sesibuk-sibuknya kita dulu kuliah, berkegiatan, berorientasi dan sebagainya. Ternyata ketika kita menghadapi dunia nyata, kita menganggap bahwa ternyata waktu saya kuliah itu ada sesuatu yang menyenangkan. Zona yang memang nyaman, membuat kita nyaman. Tapi ketika misalnya kita di dunia luar kampus, melihat dari sana kita tahu keras memang ini kehidupan tanpa ada persiapan. Kita kuliah di jurusan apa? Nah, kuliah fakultas teknik lah. Teknik. Jurusan elektronika. Iya, bukan murni ya. Dia berbicara. Kalau itu ada sih, anunya fase-fase kuliah. Ya, mungkin waktu masuk beda, setahun kemudian beda lagi. Kan tahu kuliah teknik gimana? Bagaimana itu? Tahun pertama, bagaimana dirasa sebagai mahasiswa teknik? Banyaknya awal-awalnya banyak perperoncoan. Sampai marah lah seperti mahasiswa baru yang lain. Kemudian seiring naiknya tingkatan di semester, kita mulai paham ternyata memang begini tujuannya. Kita di pelonco itu kan tidak sembarang juga sih. Tapi memang ada oknum yang sembarangan juga. Tapi kebanyakan oknum yang paham ya. Dia kasih kita pahaman bahwa yang seperti ini kan salah satu bentuk latihan juga untuk peduli kepada orang lain. Mungkin kita berpikir, nah di pelonco kita senior deh, malasku. Tapi secara langsung kita nggak sadar bahwa ada yang lebih melakukan perpeloncoan lebih parah dibanding kakak tingkat kita. Dengan birokrasi itu, mereka secara halus melakukan perpeloncoan kepada orang tua kita. Tapi seberapa berpengaruh kayak pengalaman kampus, berorganisasi,
dan lain-lain sama sekarang. Sangat berpengaruh. Utamanya itu dalam bidang komunikasi. Coba pekerjaan. Jadi nanti kan kita kerja, misalnya. Ya. Kita tidak langsung dia pilih. Oh ini saya mau dia kerja, ini saya mau tekan kerja saya ini. Nah bisa kita pilih, yang tentukan adalah sistemnya. Kita mau kerja kak sama seumuranku deh. Tidak bisa. Bisa jadi kita nanti kerja dalam lingkupan kerjaan itu ada yang lebih tua, ada yang kayak beda-beda karakternya. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih karakter yang sesuai dengan kita untuk bekerja. Mungkin ketika kuliah kita bisa berpilih-pilih teman. Oh ini ingin ku temani. Mungkin di tugas ini ingin ku temani kelompok karena ini bagus kurasa. Di dunia kerja tidak. Kita harus terima siapapun kita ajak partner. Ada orang tua, bapak-bapak. Ini semua karakternya harus kita masuki. Kalau komunikasi tidak bagus, mental tidak bagus, kita agak kesusahan itu. Agak kesusahan untuk. Tapi awalnya memang waktu kuliah ya, gue memang dipikir bilang akan kerja. Semua orang ini. kuliah sepertinya begitu. Ingin mendapatkan pekerjaan ketika selesai kuliah. Nah, tapi ketika kita mau selesai kuliah, kita dihadapkan sebuah problem yang sangat umum di negara kita kan. Tempat kerja. Terbukanya mulut pengangguran yang sangat luas, mengancam. Kita juga akan masuk di sana. Jadi sekarang sebelum selesai, ternyata saya akan kemana? Jangan nanti ketika selesai baru kiri kanan cari, mulai saya mau kesini, bingung kak deh, kesini mak deh. Iya, harus jelas tuh. Sekalian saya mau kesini. Menurutnya Kak, mana lebih bagus? Cum laude 3 tahun setengah, tapi tidak punya kapasitas yang cukup untuk setelah sarjana apa, atau 5 sampai maksimal mungkin atau 7 tahun tidak cum laude, tapi pada asalnya mereka punya perkakas yang bisa digunakan setelah selesai. Kira-kira menurut mana lebih bagus? Semuanya. Saya akan menilai dengan diriku sendiri. Ya. Ketika nanti kita wisuda, kita akan duduk di depan. Orang tua kita akan di belakang ya. Kita akan duduk di depan, berhadapan dengan sivitas akademika universitas. Rektor akan berpidato. Berpidato kepada orang tua kita. Inilah anak-anak bapak ibu yang selama ini telah ibu bapak titipkan kepada kami, dan kami kembalikan kepada ibu bapak status sarjana yang artinya telah melewati proses akademik. Ya. Jadi kita duduk di situ pakai toga, pakai jubah, seakan-akan kita itu berilmu, seakan-akan kita berilmu. Boleh jadi dari setiap banyaknya peserta wisuda itu, mereka menilai dari masing-masing, entah dia lulus berapa tahun, dia cepat atau dia lambat. Dia bisa nilai, saya lulus 5 tahun, tapi saya tidak ragu untuk masa depan saya mampu untuk bersaing di luar. Ada yang lulus misalnya 3 tahun setengah, tetapi ketika dia duduk di depan situ, dia pasti pikir, apa yang aku bisa ini? Bisa jika ini kah? Bisa jadi ini bersaing kah? Setelah ini apa nih? Bisa jadi, kok bisa banggakan dirimu dulu sudah setengah tahun. Ya. Berdiri di dekat rektor dan berfoto sebagai mahasiswa berprestasi dengan cum laude. Tetapi setelah turun dari tangga, kau akan bertanya, apa yang aku bisa? Kesenangan prestasi itu hanya sampai pada hari itu saja. Orang keluarga kita berbahagia hanya sampai di hari itu saja, tapi besok
akan muncul pertanyaan, apa yang harus kulakukan? Keahlian apa yang aku miliki? Saya bisa tidak survive sendiri. Jadi pada dasarnya Bagus lulus cepat. tapi dengan pertimbangan Harus berisi. Harus kamu jamin dirimu bahwa saya bisa bersaing di dunia yang nyata. Jangan bergantung dengan orang yang ada di sini, bisa jalan masuk sini. misalnya udah cerita sedikit soal teman-teman tanpa kalau kita amati. Apa teman-teman? Misalnya ada enggak studi kasus yang bisa menggambarkan hal itu, misalnya ada teman yang begini sekarang apa nih? Oh, teman-temanku sih. Atau gambaran teman-teman yang mungkin lebih cepat selesai atau dalam arti berprestasi akademik sekarang apakah lanjut S2 atau mengajar atau pada dasarnya apa biasa kendalanya? Kayak Kamarwan itu dianggap sebagai mahasiswa apa? Dia itu memang dia akademiknya bagus. Tapi di sisi lain mental pergaulannya tidak dia asah sejak kuliah. Jadi belum dia dapatkan kan. Jadi dia agak kesusahan untuk melakukan sosialisasi, interaksi dengan orang lain. Tapi sebenarnya itu hanya dari proses belajarnya gitu. Begitu. Dan kesadaran. Tapi setahu saya dia itu semangat untuk belajar. Hanya mungkin dia belum dapatkan. Selain prestasi akademik, kira-kira menurut saya yang penting Itu ya. apa? Organisasi. Karena organisasi kan bentuk mental. Tapi jangan juga over. Maksudnya pandai-pandai untuk mengendalikan lah. Kita berada di lingkungan apa. Jangan bilang kita teman-teman pernah melakukan organisasi seperti apa. Kita berada dalam sebuah tempat, kita tidak mau kita bersikeras untuk benar. Apalagi kalau misalnya bersama si orang tua melakukan sebuah proyek bekerja dengan bapak-bapak kan tidak bisa juga kita bilang kita yang harus benar. Ya, itu juga sebenarnya kayak apalagi kalau misalnya di jurusan sosial gitu, filsafat atau apa, dari pulang kampung kayak kita membawa nalar kita sebagai orang kota memandang desa, padahal sebetulnya mereka juga punya pandangan, sebenarnya punya pandangan yang cocok. Kita tidak boleh serta-merta bilang saya ini orang dari ini, saya bisa pulang saya harus begini. Tidak, kita harus pulang dengan keadaan telinga itu terbuka lebar, jangan mulut yang banyak bicara. Jadi usahakan telinga kita yang banyak untuk mendengar. Nanti saat kita dimintai pendapat ya silahkan dikemukakan. Jangan bilang belum dimintai berpendapat kita sudah ngoceh sana sini lah, begini harusnya begini. Jadi yang gurui nggak terstruktur kayak yang pembahasannya udah. nggak apa-apa. Potong-potong. Intinya mau dibahas dong. Mana lebih bagusnya soal Intinya bagus ke cepat, tapi lebih bagus kalau cepat dan ada isinya. berarti bukan persoalan cepat atau tidaknya Yang sebetulnya. penting ada isinya. Saya tidak salahkan yang cepat juga, saya juga tidak salahkan yang lama. Karena kan kita mencari isi. Nah, untuk mengisi kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan untuk kelak di dunia kerja itu biasa apa saja yang harus ditempuh saat kuliah? Banyak interaksi, perbaiki interaksi dalam berorganisasi. Iya. Ya seperti ini yang kau mau jalani sudah bagus itu. Tapi kemampuan itu disesuaikan juga sih sama prospeknya. Nah, ya, kemampuan apa namanya? Kayak tujuannya dia
Mungkin ada anak-anak yang kayak introvert tapi punya cita-cita kayak misalnya dia ingin mengembangkan hobinya di bidang programa misalnya, atau yang sifatnya individual. Tapi bagaimanapun menurut kita penting tidak itu komunikasi? Penting sekali lah, karena kita tidak bisa melakukan pekerjaan dengan sendiri. Kita harus melakukan koordinasi, kesamaan pemahaman. Kalau kita melakukan kerja tim dan ternyata paham kita beda, nah pekerjaan itu tidak akan jadi. Nah itu loh penting komunikasi, pentingnya memahami job desk, tugas-tugas masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa, itu maksudnya kerja harus saja sebenarnya kalau bilang penting kerja. Yang penting mau tahu bilang, oh ini saya pekerjaanku. Jangan bukan pekerjaanmu, kerja juga. Jangan menyalahi aturan. Misalnya bilang organisasi, oh kau sebagai staff, jangan kau kerjaannya ketua. Tidak boleh. Cukup kau kerjaanmu saja. Jangan bilang, saya ngajak kerja tapi dia gajinya lebih tinggi. Tidak begitu. Bisa jadi dia lebih bertanggung jawab dari pekerjaan itu. Semuanya dari bawah. Biar kita sarjana, baru kemudian di dunia kerja itu ada orang yang pernah sekolah tapi dia lama dan berpengalaman, tentu dia lebih berpengaruh, lebih tinggi tanggung jawabnya dibanding kita di ini yang sarjana. Itu gengsi lah, saya sarjana harus begini. Itu juga antara lain sekarang orang tidak mau kerja karena dia sarjana, dia tidak mau sembarangan kerja. Itu masalah besar itu. Maksudnya gengsi untuk menentukan pekerjaan atau di bawah standar gitu. Ya. Gitu. Padahal seharusnya mana? Harusnya kau pikir sekarang yang butuh kerjaan siapa? Kamu. Kemudian bisa tidak? Kalau kamu bisa ya apa salahnya kamu ambil? Soal gaji kan dari proses, tapi soal kerjaan di dalamnya kan ada pengalaman, ada ilmu. Kalau kau tidak mau ambil, dan itu artinya kau tidak mau belajar. Berarti menurut tak banyak yang akhirnya tidak melanjutkan ke dunia kerja karena melarikan diri ke pendidikan selanjutnya karena merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang pantas untuknya. Ya. Tapi ada juga sih banyak teman-teman yang melanjutkan karena memang mau melanjutkan ilmunya. Dia belum pusing untuk bekerja, tapi dia mampu untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kebanyakan ada juga yang bekerja awalnya tapi tidak dapat kerja, gengsi, ya langsung putus lah. Lanjut mana? atau malah menganggur. Oke. Tapi karakter-karakter seperti itu bisa diterbaca ketika misalnya baru masuk institusi atau ketika dia mungkin baru masuk kuliah, bisa diterbaca. Oh ini anak karakternya begini. Bisa di semua terbaca itu. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi kita sambil makan, Sotanya di saya sambil cerita bahwa apa tadi, mana lebih penting atau mana lebih baik persoalan mahasiswa yang selesai tepat waktu tapi kemudian punya peralatan yang siap untuk digunakan di luar, ataukah mereka yang lama di kampus dan juga sama punya, jadi intinya punya kelebihan masing-masing. Yang paling penting apa? Intinya ada isinya. Yang penting dia punya pengetahuan luas, komunikasi yang bagus. Itu jangan cepat-cepat keluar tapi tidak berisi, ya percuma Ada gitu. pertanyaan aku saya. Oke, kan bilang kita harus berisi toh selama kuliah toh. Nah, oke, masalah
tidak mesti bilang lama tidaknya kuliah. Jadi kira-kira gimana sih bisa Ada pertanyaan dari netizen. kira-kira gimana sih bisa dapat isi itu? Karena kan ada orang memang lama kuliah tuh ini, tapi fokusnya tidak di kampus, tidak di perkuliahan. Harus dibedakan. Kuliah itu kan ada dibilang organisasi, ada dibilang akademis. Ya, harus kalau bisa ambil semua, jangan fokus di satu saja, jangan fokus di akademik toh, tapi organisasi kau abaikan, jangan fokus di organisasi tapi akademis kau abaikan. Nah, ya namanya paripurna itu harus dua-duanya. Jangan salah satunya. Kan itu yang biasa lama karena salah satunya. Oke, contoh kasus. Dia fokus di akademik, dia cepat selesai. Tapi isi untuk organisasinya, kemampuan buat organisasinya kurang. Ada juga yang lama selesai. Ada yang langsung selesai karena dia fokus di organisasi, fokus pengkaderan dan sebagainya. Jadi dia lama, dia tidak perhatikan kuliahnya. Tapi dan punya sebagainya. nilai plus sendiri. Iya, nilai plusnya di organisasi, kekurangannya akademiknya terbengkalai. Itu nggak boleh. Kalau bagusnya, yang paling bagus sih ada duanya, 50%, 20%. Bagaimana caranya Itu namanya kehebatannya seseorang ketika dia mampu padukan keduanya. Karena kan sekarang banyak di lingkunganku juga seperti itu. Pasti mereka mengutamakan apalagi tidak pernah masuk hak kuliah, mengutamakan organisasi. Itu biasanya banyak begitu, menganggap dirinya aja habis sama ini. Nah, tapi kan Iya. yang namanya orang paling bis itu ketika dia padukan keduanya. Ya, anggapanku begitu. Ya. Jangan juga bilang akademik top, bilang kan mampu sama akademik tapi tidak, harus keduanya. Kalau saya harus keduanya. Yang paling sempurna itu keduanya. Nah, itu tantangannya untuk kalian yang kuliah. Kalau saya kan kemarin tidak ada duanya, saya setengah-setengah aja. Oke, thank you sudah menyimak sampai habis.